Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian metode penelitian. Kata metode dalam bahasa Yunani yaitu methods dan dalam bahasa Inggris yaitu metode. Maksudnya adalah cara atau jalan. Metode penelitian ini adalah cara atau strategi menyusun untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian ini perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. Metode penelitian ini juga pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Selanjutnya yaitu fungsi metodologi penelitian. Ada beberapa fungsi yang saya akan jelaskan di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan desain dan pendekatan penelitian. Pada bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, atau metode campuran atau mixed metode. Penjelasan ini penting agar pembaca atau bisa memahami kerangka kerja penelitian dan pendekatan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksperimen, survei, atau korelasional, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan studi kasus, fenomenologi, atau etnografi. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan lokasi dan waktu. Penjelasan mengenai lokasi dan waktu ini juga penting dalam pelaksanaan penelitian, memberikan konteks yang jelas tentang di mana dan kapan data ini dikumpulkan. Hal ini juga memahami kondisi lingkungan yang mempengaruhi hasil untuk penelitian serta keperluan replikasi studi. Selanjutnya yaitu menjelaskan subjek dan objek penelitian. Pada bab ini juga menguraikan siapa atau apa yang menjadi fokus penelitian, baik itu individu, kelompok, institusi, atau fenomena tertentu. Penjelasan tentang kriteria pemilihan subjek dan objek penelitian ini juga disampaikan agar pembaca memahami batasan dan ruangan lingkup penelitian. Selanjutnya yaitu menguraikan teknik dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, atau eksperimen dijelaskan secara detail. Selain itu, instrumen yang digunakan misalnya daftar pertanyaan, alat ukur, juga dijelaskan untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Nah, yang selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur pengumpulan data. Pada bab ini juga memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan data awal. Penjelasan ini juga penting agar proses penelitian dapat dipahami secara menyeluruh dan transparan. Selanjutnya yaitu menjelaskan teknik analisis data. Setelah data terkumpul, bab ini menjelaskan bagaimana data dianalisis, baik secara statistik untuk penelitian kualitatif, baik untuk penelitian kuantitatif maupun secara tematik atau naratif untuk penelitian kualitatif. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan bagaimana kesimpulan penelitian ditarik dari data yang ada. Baik, yang terakhir yaitu menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, yang dimana pada bab ini juga berfungsi untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk memastikan keabsahannya dan konsistensi data, seperti teknik triangulasi, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta prosedur pengendalian bias. Memberikan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana dengan menjelaskan secara rinci metode penelitian ini dan pada bab ini memberikan transparansi sehingga pembaca dapat menilai kualitas dan reliabilitas penelitian.
Hal ini juga memungkinkan penelitian untuk direplikasi oleh peneliti lain, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam ilmu pengetahuan. Baik, sekarang kita bahas tentang PTK. Sebelum kita masuk ke dalam model-model PTK, saya akan bahas mengenai PTK secara umum. Apa sih itu PTK? PTK adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam situasi dunia nyata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik dalam proses pembelajaran dan layanan dalam proses pembelajaran. Fungsi PTK itu sendiri apa sih? Seperti untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan layanan sekolah dalam berbagai situasi dunia nyata pada siswa. Manfaat dari PTK itu sendiri banyak sekali, seperti inovasi layanan, profesional guru, kegiatan pemecahan permasalahan pada siswa, dan seperti pengembangan profesional yang dilakukan guru maupun dalam sekolah. Dalam PTK itu sendiri ada yang dinamakan asas, seperti kritik reflektif, kritik dialektif, sumber daya kolaboratif, resiko, struktur majemuk, dan teori praktik transformasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model-model PTK. Yang pertama itu adalah PTK model Purtz-Lewitz, yang merupakan penelitian tindakan yang terdiri dari model action research yang memiliki empat komponen, yaitu planning, action, observing, dan refleksi. Yang kedua adalah PTK model Kamis dan MC Kalgort, yang merupakan penelitian tindakan model spiral refleksi yang terdiri dari rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan rancangan kembali. Yang ketiga adalah PTK model John Elliott, yang merupakan penelitian tindakan yang terdiri 3-5 tindakan di setiap siklusnya. Yang keempat adalah PTK model MC Carnot, yang merupakan penelitian tindakan yang memfokuskan pada perhatian di mana pemecahan masalah atau tindakan sebaiknya dilakukan secara rasional dan demokratis. Yang kelima adalah PTK model Hopkins, yang merupakan penelitian tindakan yang dimana penelitian tindakan yang dilaksanakan dalam bentuk 3 siklus atau lebih. Setiap siklusnya terdiri dari beberapa kali tindakan. Yang selanjutnya adalah tentang model tindakan Gordon-Wells, yang merupakan penelitian tindakan yang dimana langkah-langkah dalam penelitian tindakan adalah dimulai dari pengamatan, interpretasi, perubahan rencana, tindakan teori, yang menjelaskan dan dijelaskan dari lingkaran penelitian tindakan tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang PTK model Dave-Wood, yang merupakan penelitian tindakan yang menekankan pada alur logika dari penelitian tindakan dan penggunaan teori sistem yang terdiri dari substansi sistem atau konseptual menjadi bentuk kegiatan operasional. Selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu PTK model Ernest Stinger, yang merupakan penelitian tindakan yang mana tahapan untuk penelitian tindakan sebagai spiral interaktif yang meliputi pengamatan, berpikir, bertindak sebagai lingkaran yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah PTK model Emily Colquhoun, yang merupakan penelitian tindakan yang menggambarkan alur sebagai lingkaran yang meliputi pemilihan daerah atau masalah yang menarik, pengumpulan data, analisis, interpretasi data, dan pelaksanaan tindakan. Yang terakhir adalah model PTK Stephen Kamis, yang merupakan penelitian tindakan yang menggambarkan seperti bagan spiral yang meliputi pengamatan, perencanaan, tindakan pertama, monitoring, refleksi, berpikir ulang, dan evaluasi. Selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah desain PTK. Yang pertama itu adalah identifikasi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami dengan jelas judul tindakan yang akan diangkat, serta menetapkan tujuan pada fokus penelitian. Yang kedua adalah studi awal PTK, yang tujuannya adalah untuk mencari alternatif solusi atas masalah pada penelitian tersebut atau pada saat kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah asesmen dan evaluasi reflektif dalam PTK. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab masalah seperti masalah belajar, masalah. Selanjutnya adalah membahas tentang eksperimen riset, yang tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan sebab dan akibat. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari eksperimen riset. Yang pertama adalah pre-experiment design research. Nah, yaitu penelitian eksperimen yang dilakukan dengan sungguh-sungguh karena masih banyak terdapat variabel luar yang berpengaruh pada variabel terikat. Nah, yang kedua adalah quasi experiment design.
yaitu eksperimen yang dikembangkan karena adanya kesulitan dalam menempatkan kelompok kontrol yang berfungsi sebagai variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen tersebut. Yang ketiga adalah true experiment design, yaitu eksperimen yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi kegiatan eksperimen. Yang keempat adalah factorial experiment design, yaitu penelitian eksperimen yang dikembangkan dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Nah, selanjutnya adalah kita bahas hasil langkah-langkah pada metode eksperimen research. Yang pertama itu adalah kita tentukan dulu rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya itu harus jelas dan mempertanyakan perbedaan variabel yang diuji coba. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Yang kedua adalah formulasikan hipotesisnya. Hipotesis itu merupakan sebagai jawaban permasalahan yang diajukan untuk diuji. Yang ketiga adalah tetapkan desain penelitiannya. Sebelum mencari data, tetapkan dulu rancangan percobaannya itu apa. Nah, yang keempat adalah pengkajian kemungkinan atau pengkajian kemungkinan dari hasil yang akan diperoleh dengan tujuan. Nah, di sini kita dapat menghubungkan kembali alasan mengapa eksperimen itu dilakukan. Yang kelima adalah mempersiapkan analisis data. Melalui analisis data, kita bisa melihat hasil dan hubungannya dengan masalah yang dirumuskan. Yang selanjutnya adalah laksanakan percobaan. Nah, di sini percobaan dapat dilakukan dengan mengikuti secara ketat apa yang sudah ditetapkan dan dari poin A sampai poin akhir. Nah, selanjutnya itu adalah analisis data. Didasarkan percobaan yang kita presentasikan harus ditahu pengukurannya itu dari mana kita bisa mengolah data untuk memperoleh data tersebut. Yang kedelapan adalah tarik kesimpulan dan lihat implikasinya. Hasil pengujian yang dilakukan secara sistematis harus dimaknai dengan sungguh-sungguh. Yang kesembilan adalah berikan evaluasi. Nah, evaluasi ini gunanya untuk seberapa melihat kekuatan dan kelemahan pada proses eksperimen kita. Research and development, yaitu tujuannya adalah untuk menghasilkan produk melalui proses penemuan potensi masalah, desain, dan mengembangkan suatu produk sebagai solusi terbaik. Jenis dan tahapan penelitian pengembangannya, yang pertama ada Borg dan Gall, yaitu model pertama yang dikaji yang berisi panduan sistematika pengembangan model atau produk. Yang kedua yaitu model 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Yang ketiga yaitu model ADI, yaitu merupakan singkatan dari analisis, design, develop, implement, dan evaluasi. Yang keempat yaitu model Ricci dan Klein, yaitu model pengembangannya ini memiliki kesamaan dengan model-model terdahulu, namun model pengembangan Rick dan Klein ini terbagi menjadi dua model, yaitu produk dan tool research and model research. Contoh R dan D itu yaitu dimulai dari analisis, desain, pengembangan, kemudian implementasi dan evaluasi, kemudian lanjut lagi dengan analisis, dan ini berputar. Selanjutnya yaitu mixed metode, yaitu penelitian kombinasi mixed metode merupakan suatu metode penelitian yang berusaha mengintegrasikan berbagai elemen penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian tunggal. Adapun langkah-langkah penelitian ini yaitu penelitiannya dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, lalu pemilihan metode penelitian, dan kemudian pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Desain penelitian kombinasi mixed method, yaitu model sequential exploratory, yaitu di mana merujuk pada pendekatan penelitian gabungan di mana dua tahap penelitian utama dilibatkan, tahap kualitatif diikuti oleh tahap kuantitatif. Yang kedua yaitu model sequential explanatory, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam dua fase secara berurutan. Kemudian yang ketiga yaitu model concurrent embed, yaitu model kombinasi penelitian yang mengumpulkan dua kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama atau berurutan, di mana salah satu bentuk data memainkan peran mendukung bagi bentuk data yang lain. Yang keempat yaitu model concurrent triangulation, yaitu
kombinasi penelitian dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dalam waktu bersamaan di mana bobot keduanya relatif seimbang. Contoh penelitian mixed metode yaitu dimulai dari sequential explanatory, ada yang kedua sequential exploratory, ketiga yaitu transformative. Sequential explanatory memiliki tahap kuantitatif dan tahap kualitatif, yaitu teknik angket dan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik angket itu merupakan pengetahuan permainan tradisional guru, dan teknik wawancara dan dokumentasi itu yaitu implementasi dan kendala guru. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan korelasi penelitian. Nah, maksud dari korelasi penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya mempengaruhi variabel tersebut sehingga terdapat manipulasi variabel. Nah, selanjutnya itu ada rancangan penelitian korelasi. Yang pertama itu adalah tentang korelasi Breviat, yang dimana adalah suatu rancangan yang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Nah, hubungan dua variabel ini antara hubungan yang dapat diukur. Yang kedua adalah regresi dan prediksi. Nah, jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, maka skor pada variabel tersebut dapat diprediksikan. Yang ketiga adalah regresi jamak. Maksudnya adalah perluasan regresi yang diprediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Yang keempat adalah analisis faktor, yaitu prosedur yaitu sejumlah besar variabel yang dikorelasikan dan terdapatnya antara korelasi yang tinggi mengidentifikasikan suatu faktor yang penting untuk umum. Yang selanjutnya adalah rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau kausal. Nah, terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk pernyataan tentang sebab dan akibat untuk mengetahui atau untuk menggunakan metode korelasinya. Yang selanjutnya adalah analisis sistem, yaitu penggunaan prosedur matematik yang rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jarak umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Nah, dari poin selanjutnya adalah langkah-langkah penelitiannya. Yang pertama itu adalah kita melakukan pemilihan masalah terlebih dahulu dalam variabel-variabel yang akan dilibatkan dalam suatu penelitian korelasi. Yang kedua adalah peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Yang ketiga adalah rancangan dan prosedur. Nah, dalam rancangan ini dapat digunakan sebagai simbol-simbol. Yang keempat adalah penentuan sampel penelitian yang hendaknya diseleksi secara random. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan ini biasanya dikumpulkan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Yang selanjutnya adalah dalam penelitian korelasional, tujuannya adalah untuk memprediksi pengukuran variabel kriteria yang dilakukan setelah pengukuran variabel. Yang terakhir adalah analisis data dan interpretasi yang akan dihasilkan atau yang didapatkan secara korelasi. Kemudian yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif serta teknik analisisnya deskriptif dalam rangka memahami makna data secara akademik. Data, terutama data kuantitatif, dikumpulkan dengan teknik penyebaran konvensional angket maupun observasi lapangan yang disajikan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, histogram, stem and wave, dan ukuran analitik. Penyajian data penelitian deskriptif kuantitatif yang pertama menggunakan statistik deskriptif. Penyajian datanya itu dalam bentuk grafik batang dan persentase kenaikan ketersediaan modal usaha kecil setelah ikut program kemitraan PT Pusri Persero Palembang. Yang pertama itu kenaikan antara 30% sampai 50% sebanyak 39 ukuran kecil atau 39%. Kemudian kenaikan antara besar dari 50% sampai dengan 150% sebanyak 46 ukuran kecil atau 46%. Kemudian kenaikan besar dari 150 sampai 300% sebanyak 15 ukuran kecil atau 15%. Contoh penyajian data dalam bentuk grafik serabi yaitu jenis dan persentasenya memanfaatkan yang didapat UK beserta program kemitraan PT Pusri Persero Palembang. Contoh penyajian data dalam bentuk kurve yaitu meningkatkan pendapatan ukuran kecil berdasarkan persentase. Yang pertama kenaikan 10% sampai 25% sama dengan 35 ukuran kecil atau 41%. Yang kedua itu kenaikan besar dari 25% sampai dengan 50% sama dengan 30 ukuran kecil
atau 35%. Yang ketiga yaitu kenaikan sebesar dari 50% sampai dengan 75%, sama dengan 12 ukuran kecil atau 14%. Yang keempat yaitu kenaikan besar dari 75% sampai dengan 100%. Itu sama dengan 9 ukuran kecil atau 10%. Selanjutnya itu ada library. Jadi penelitian perpustakaan. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di dalam perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, dan sejenis artikel, catatan, serta bagian jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang keduanya itu ada kegiatan dalam penelitian perpustakaan, itu dengan memilih topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyiapan data, penyusunan laporan, dan yang selanjutnya yang cerita ada komponen penelitian kepustakaan pada proposal dan laporan hasil penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian, setting penelitian, sumber data, bahan penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti, dan ada juga teknik dan instrumen pengumpulan data. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu populasi dalam penelitian. Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena ia merupakan sumber informasi bahwa populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang dipelajari, tetapi seluruh subjek, karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek itu. Dan berdasarkan populasi jumlahnya terbagi dua, yaitu yang pertama populasi terbatas atau populasi populasi terhingga, yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Dan yang kedua yaitu populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni sumber data yang dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bentuk jumlah secara kuantitatif. Dan adapun sifat populasi yaitu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Adapun populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Dan adapun populasi heterogen adalah populasi dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dan populasi berdasarkan perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama populasi target adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian, dan yang kedua yaitu populasi survei adalah populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Dan adapun contoh populasi yaitu yang pertama populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas tinggi SD Negeri Desa Kepenuhan Barat, dan yang kedua yaitu populasi dalam penelitian ini adalah kelas 4 SDN 1 Jojok, Pekalongan, Lampung Timur. Dan materi yang selanjutnya yaitu sampel. Adapun pengertian sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya. Dan adapun alasan penggunaan sampel, yang pertama yaitu ukuran populasi, yang kedua masalah biaya, yang ketiga masalah waktu, yang keempat percobaan yang sifatnya merusak, dan yang kelima masalah ketelitian, dan yang keenam adalah masalah ekonomis. Dan yang selanjutnya itu pengertian responden penelitian. Responden penelitian adalah orang atau kelompok yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Mereka adalah subjek yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pernyataan atau instrumen pengumpulan data lainnya yang dirancang oleh peneliti. Dan adapun peran responden dalam penelitian adalah responden memiliki peran yang sangat vital dalam penelitian. Tanpa data yang akurat dan representatif dari responden, penelitian tidak dapat memberikan gambaran yang tepat tentang fenomena yang sedang diteliti. Dan adapun B responden penelitian. Kemudian peran responden dalam penelitian. Responden memiliki peran yang sangat vital dalam penelitian. Tanpa data yang akurat dan berikut adalah beberapa peran utama responden dalam penelitian, yaitu yang pertama penyedia data utama, dan yang kedua meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, dan adapun yang ketiga memberikan perspektif yang beragam, dan yang keempat menjadi subjek yang diobservasi,
Dan selanjutnya itu kriteria pemilihan responden yang baik. Yang pertama itu relevansi dengan topik penelitian, dan yang kedua representatif. Responden harus memiliki populasi yang lebih besar atau kelompok yang menjadi fokus penelitian. Dan yang ketiga, memiliki karakteristik. Memilih responden dan karakteristik yang beragam dapat memperkaya data yang dikumpulkan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, aksesibilitas dan kemudahan dalam pengumpulan data. Responden yang dipilih juga harus mudah diakses untuk pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dengan contoh proposal atau skripsi. Yang pertama itu pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling. Yang pertama sampel random sampling atau disebut dengan sampel acak sederhana. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Seluruh proses pengambilan sampel dilakukan dalam satu langkah dengan masing-masing subjek dipilih secara independen dari anggota populasi lainnya. Yang kedua itu ada pengambilan sampel sistematis. Yang ketiga itu ada pengambilan sampel bertingkat. Sebuah sampel acak dari setiap strata diambil dalam jumlah yang dibandingkan dengan ukuran strata jika dibandingkan dengan populasi. Yang selanjutnya itu ada sampling kelompok atau disebut dengan cluster sampling of multi-stage sampling. Kelompok yang terbagi secara alami dipilih sebagai sampel dalam cluster sampling. Yang poin kedua itu ada pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Yang pertama itu pengambilan sampel kuota atau disebut dengan kuota sampling. Dengan mengambil sampel kuota profesional, tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel di mana strata atau kelompok yang dipelajari. Yang kedua itu purposive sampling. Purposive sampling juga dikenal sebagai pengambilan sampel penilaian selektif atau subjektif, mencerminkan kelompok untuk pengambilan sampel yang mengandalkan peneliti ketika datang untuk memilih unit yang akan dipelajari. Yang selanjutnya itu pengambilan sampel pilihan sendiri atau self-selection sampling. Self-selection sampling adalah tepat ketika kita ingin membiarkan unit atau kasus baik individu atau organisasi untuk memilih untuk mengambil bagian dalam penelitian atas kemauan mereka sendiri. Selanjutnya itu ada pengambilan sampel bola salju. Sampel bola salju atau pengambilan sampel berantai. Pengambilan sampel rujukan berantai adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana subjek penelitian yang akan dikelompokkan sampel tumpuk sampel tampak tumbuh seperti bola salju yang menggelinding. Teknik-teknik pengambilan sampel dibedakan menjadi dua, yaitu teknik random sampling dan teknik non-random sampling. Materi selanjutnya itulah variabel dan data penelitian. Satu variabel yaitu suatu yang bisa berubah atau bervariasi. Dalam konteks penelitian, variabel merujuk pada karakteristik, atribut, atau faktor yang dapat diukur atau diamati. Variabel bisa berupa angka, kategori, atau faktor yang tidak terstruktur seperti perasaan atau persepsi. Dua, yaitu data penelitian, yaitu adalah bahwa data penelitian merupakan keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data penelitian dan simpulan dalam suatu penelitian.